Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini mari kita bahas pertandingan antara timnas Indonesia U17 melawan Mali U17 dengan skor akhir 2-1. Nah, di sini terlepas dari skor akhir yang 2-1 itu, sejak menit awal timnas Mali ini selalu menekan timnas Indonesia, bermain dengan tempo tinggi, bermain dengan kecepatan. Ini selalu menggempur pertahanan timnas Indonesia ini, dan bahkan diobrak-abrik dari sisi kiri pada babak pertama dan juga terkadang juga dari sisi kanan. Dan bisa dikatakan timnas Mali U17 ini mendominasi berjalannya pertandingan dari babak pertama maupun dari babak kedua. Dan memang di sini tujuan dari Piala Kemerdekaan ini adalah supaya timnas Indonesia ini belajar dari tim yang lebih baik, dari tim yang levelnya lebih di atas dari timnas Indonesia, untuk kita nantinya berlaga di Piala Dunia U17 yang paling tidak lawannya seperti Mali maupun di atasnya Mali. Dan timnas Indonesia U17 harus membiasakan dengan permainan yang seperti ini. Dan kalau kita menilik pertandingan tadi malam, timnas Indonesia ini memang harus sangat banyak belajar. Di timnas Mali itu gerakan tanpa bolanya, mencari posisinya itu tepat sasaran dan sangat menyulitkan pertahanan timnas Indonesia ini. Dan pressing tinggi ini juga sulit untuk dihadapi timnas Indonesia. Dengan pressing tinggi, timnas Indonesia ini atau pemain Indonesia ini seolah-olah dia gugup, seolah-olah dia tegang untuk menghadapi pemain-pemain Mali. Dan bisa kita lihat pemain Indonesia ini terlihat ketegangannya pada saat umpan 1-2. Umpan 1-2-nya itu terkadang tidak sesuai sasaran atau terkadang diumpani tetapi bola itu tidak lengket, justru itu terkena atau jatuh di kaki lawan, yaitu Mali. Dan juga di sini finishingnya, nah itu juga perlu dievaluasi oleh Coach Nova Arianto ini. Dan terbukti dari gempuran Mali tersebut terjadilah 2 gol ini dari babak pertama. Babak pertama Indonesia tertinggal 2-0. Terlepas pemain Mali ini yang tinggi-tinggi, tetapi dia mempunyai kecepatan yang di atas rata-rata, dan itu yang menyulitkan pemain Indonesia untuk mengembangkan kreativitas permainannya. Dan terlebih di babak kedua ini ada momen untuk memperkecil ketinggalan. Itu ada momen emas dari lemparan ke dalam, dan Fandi Alberto dia tepat di posisi depan gawang dan dapat momen untuk menyundul dan akhirnya mendapatkan gol. Dan 2-1 skor berganti di babak kedua. Dan terlepas dari gol Fandi Alberto, kalau kita memang
menyimak berjalannya permainan ini terlihat sekali jauh dari kualitasnya. Dan terlepas itu juga justru pemain Indonesia ini juga mampu untuk paling tidak membuat pemain Mali ini merasa putus asa. Kedalaman skuad kita ini juga bisa diandalkan. Dan kita terkadang melihat pemain Mali itu menendang di luar kotak penalti. Itu menandakan timnas pemain belakang kita itu sangat juga menyulitkan pemain Mali ini. Tapi yang seperti saya katakan tadi, timnas Indonesia harus terbiasa dengan paling tidak gaya permainan seperti Mali ini. Dengan tempo tinggi, dengan pressing ketat, dengan gerakan tanpa bolanya, dan juga mencari posisinya dari pemain Mali ini juga harus bisa dibuat pengalaman oleh pemain-pemain Indonesia. Ini masih ada waktu untuk memperbaiki dan mengevaluasi itu semua. Dan mungkin cukup itu yang ingin saya bahas dari pertandingan antara timnas Indonesia U17 versus Mali U17 tadi malam. Dan saya review ini tepat di pagi hari. Dan kalau kalian mempunyai statement terkait pembahasan saya ini atau terkait gaya pembahasan saya, kalian mempunyai kritik dan saran, juga boleh ditulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, bisa klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.